Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, bersyukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat menikmati betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga di penghujung Ramadan ini kita masih sempat diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini merupakan nikmat yang terlalu besar dalam hidup kita, bahwa kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang dimana dinanti-nantikan oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kasih Allah yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa bertauhidkan kepada Allah, telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berakhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan kita berakhlak kepada sesama makhluk di luar manusia yang sudah Allah ciptakan. Semuanya sudah diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada suri tauladan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mau meyakini akan berjumpa dengan Allah dan di akhir. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, karena kita sudah di penghujung Ramadan, maka pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tema kultum kuliah 7 menit singkat ini tentang melestarikan nilai-nilai Ramadan. Dalam Quran surah Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, di penghujung ayat, tujuan orang yang berpuasa itu adalah hakikatnya untuk menggapai tattaqun, yaitu takwa, agar mudah-mudahan dengan berpuasa itu, kata Allah, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena tujuan daripada ibadah Ramadan itu adalah mengantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa ini harus kembali kita tanamkan dalam diri kita, bahwa yang dikatakan dengan takwa ini adalah rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah, sehingga rasa takut ini menumbuhkan kesadaran kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa juga memiliki makna bahwa kapanpun, dimanapun, kita harus senantiasa takut kepada Allah, ingat kepada Allah, dan kita melaksanakan, menundukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita dalam kehidupan sehari-hari ini tetap senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Karena tujuan Ramadan adalah membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, maka untuk melestarikan nilai-nilai Ramadan itu adalah mesti wajib bagi setiap kita. Apa yang harus kita lestarikan setelah Ramadan ini berakhir? Maka adalah yang pertama, sebagaimana dalam Ramadan kita ini melaksanakan ibadah puasa adalah merupakan perintah dari Allah SWT. Berarti kita yakin bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka di luar Ramadan kita jaga tauhid kita kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita meyakini satu-satunya Rabbul Alamin yang memerintahkan alam semesta ini untuk keteraturan dan memerintahkan kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi nilai yang pertama adalah nilai keyakinan kita kepada Allah. Dalam Ramadan kita yakin bahwa Allah melihat kita. Saking kita yakinnya bahwa Allah melihat kita, ya, tak ada satupun di antara kita yang beriman kepada Allah di bulan suci Ramadan itu, ya, tidak berpuasa, atau disebut juga puasanya puasa mencuri. Di belakang orang kita makan dan minum, tapi kita tak berani. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat kita. Nah, kalau sudah nilai keyakinan seperti ini sudah ada dalam diri kita setelah Ramadan ini selesai, maka akan selamatlah kita. Kenapa? Karena kita mau berbuat sesuatu yang mungkar, yang tidak baik, kita ingat, oh, Allah melihat kita. Dalam Ramadan seperti itu perilaku orang yang beriman kepada Allah. Dia merasa dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui. Ya, oleh karena itu, ini yang pertama yang kita selesaikan. Kita menyadari betul bahwa dalam kehidupan kita ini Allah Maha mengetahui segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita ucapkan. Nah, kalau dah mampu kita menjaga nilai yang pertama ini, merasa dalam pengawasan Allah SWT, maka insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang warak. Apa itu warak? Warak itu adalah orang yang mampu menahan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan mungkar, karena dia pada saat mau melakukannya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memberi balasan sebesar zarah pun kebaikan yang dia lakukan dan sebesar zarah pun keburukan yang dia lakukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik sebesar zarah pun akan dibalas oleh Allah, akan dinampakkan oleh Allah kelak. Nah, barang siapa melakukan keburukan sebesar zarah pun, Allah akan memperlihatkan, akan memberi balasannya. Ada firman Allah dalam surah Al-A'la. Jemaah yang dirahmati Allah SWT. Ini nilai yang pertama. Dan nilai yang kedua yang harus kita lestarikan pasca Ramadan nanti adalah, yaitu seperti dalam Ramadan kita merasakan betapa haus dan dahaganya, laparnya kita. Oleh karena itu kita lestarikan ini, rasa lapar, rasa haus ini, ya, untuk menimbulkan sifat sosial dalam kehidupan kita. Di bulan Ramadan kita sangat memiliki sifat sosial yang luar biasa, sehingga di bulan Ramadan kita banyak berinfak, banyak bersedekah, saling memberi, saling berbagi. Nah, di luar Ramadan juga harus demikian. Nilai sosial, sifat sosial ini harus kita lestarikan, bahkan kita tingkatkan lagi menjelang Ramadan yang akan datang. Karena orang yang saling memberi, orang yang memberi makan orang lain, itmut ta'am, memberi makan pada orang lain, dia akan dimasukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika ada di antara tetangga kita, saudara-saudara kita, ya, yang susah, harus kita bantu. Bahkan kita harus buat suatu gebrakan. Apalagi, ya, kita hidup ini memang
sangat dituntut untuk bersimpak, bersedekah. Karena dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan, yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya berimpak dan bersedekah itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan surah Al-Baqarah ya, dijelaskan bahwa itu orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang menginfakkan sebagian rezekinya yang Allah berikan kepadanya. Nah, sifat sosial ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Bahkan kita buat satu gebrakan, mungkin kita membuat suatu perkumpulan, aliansi atau perhimpunan peduli kepada sesama manusia. Nah, dengan ada kepedulian ini kita menimbulkan rasa kasih dan sayang. Ingat kata Nabi, tahadu wa tuhibbu. Saling memberilah kalian, akan menimbulkan rasa kasih dan sayang, akan menimbulkan saling mencintai kepada sesama manusia. Jadi kalau ini bisa kita pertahankan, maka tidak ada lagi saudara-saudara kita yang merasa sedih, lapar menjelang Ramadan yang akan datangnya lagi, dan akan menimbulkan rasa kasih dan sayang kepada kita, kepada sesama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai yang ketiga yang harus kita lestarikan adalah yaitu mempertahankan tahsin Al-Quran, bacaan Al-Quran kita. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Surah Al-Alaq ayat 1-5 itu juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca itu akan mendatangi kita kelak di hari akhirat nanti, akan memberi syafaat kepada pembacanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saling membaca Al-Quran. Al-Quran ini kalau sudah kita baca, dia akan memberikan keberkahan kepada pembacanya, keberkahan kepada lingkungan sekitarnya, akan memberi ketenangan kepada jiwa kita. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan baca Al-Quran kita. Kita pertahankan. Jika kita tingkatkan lagi dari hanya membaca ayatnya Al-Quran, kita tingkatkan bagaimana kita membaca terjemahan juga. Bahkan yang lebih bagus lagi adalah kita baca ayatnya, kita paham maknanya, dan kita baca tafsir ayatnya. Karena setiap ayat itu ada penjelasan, ada yang mesti dijelas. Karena ada ayat-ayat yang mutasyabihat dan ada ayat-ayat yang muhkamat. Nah, ayat yang mutasyabihat ini perlu ditafsirkan, perlu kita pahami maknanya. Kalau ayat yang muhkamat yang sudah pasti, yang sudah jelas, tidak perlu kita pertanyakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Ini sudah muhkamat. Allah itu Esa. Tidak perlu kita pertanyakan lagi seperti apa bentuknya, wujudnya Allah SWT. Yang mutasyabihat inilah yang perlu kita pahami dan kita dalami dengan tafsir-tafsir yang sudah dijelaskan oleh pakar-pakar ulama-ulama kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang kita baca, kita pahami maknanya, akan menimbulkan rasa dalam diri kita untuk mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran yang kita baca. Nah, mudah-mudahan dengan kita memahami Al-Quran ini, kita kembali lagi menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa lagi yang harus kita lestarikan setelah Ramadan ini berakhir, yaitu syiar salat berjemaah. Selama Ramadan kita berbondong-bondong menuju masjid Allah SWT. Untuk apa? Untuk salat Isya berjamaah, Maghrib berjamaah, salat Tarawih berjamaah. Di luar Ramadan juga harus demikian.
Syiar solat berjamaah ini harus kita pertahankan. Jangan habis Ramadan sepi masjid, sepi surau, sepi langgar. Ya, kita harus pertahankan. Karena solat berjamaah ini merupakan anjuran yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Paling kita ni para kaum laki-laki sangat dianjurkan untuk solat berjamaah di masjid. Mengapa ini sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Karena memiliki berbagai macam faedah, manfaat, hikmah dalam kehidupan kita. Yang telah salah satu fadilah solat berjamaah itu adalah Allah melipat gandakan pahala solat wajib kita. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi wa bi sab'ina wa isna darajah." Solat berjemaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan dengan solat sendirian. Oleh kerana itu, kita harus pertahankan solat berjemaah kita. Syiarnya akan nampak. Syiarnya akan nampak. Orang yang solat berjemaah ini akan menimbulkan kekuatan Islam, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menimbulkan rasa persaudaraan yang tinggi. Kenapa? Karena kita saling berjumpa, saling menyapa, saling fa'fu wasfahu, saling memaafkan. Karena setiap solat kita fa'fu wasfahu, saling berjabat tangan, mewujudkan kita itu saling memaafkan. Oleh karena itu, solat berjemaah ini harus senantiasa kita pertahankan. Bahkan dalam Quran surah Taubah ayat 18, Allah sudah juga mengingatkan kepada kita, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah lah yang akan memakmurkan masjid Allah, dan dia percaya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah satu ukuran kita ini dinilai oleh Allah, orang yang percaya kepada Allah, orang yakin akan datangnya hari kiamat, ada orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah. Siapa yang memakmurkan masjid Allah? Yaitu orang-orang yang melaksanakan solat fardu berjamaah. Kalau ini sudah kita bisa pertahankan, berarti kita insya-Allah akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian di antara nilai-nilai Ramadan yang harus kita lestarikan pasca Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi kita semua. Kita yakin bahawa kita ini masuk surganya Allah SWT bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk menimbulkan rasa kasih sayang Allah ini, maka kita harus tundukkan diri kita. Kita kuasai nafsu kita supaya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun kondisi kita dan dimanapun. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Demikian, sampai jumpa di kultum yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.